Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SE, MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta, yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SE, MM, selaku Kepala Laboratorium FEBI, yang kami hormati Bapak Wisnu Radityo Putro, selaku pemateri kita pada sore ini. Perkenalkan, saya Nafisa Salma Azahra, Asisten Laboratorium Pasar Modal 2021 yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Sebelum memasuki kegiatan praktikum, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Dan dilanjutkan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-10 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari Bapak Wisnu dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wisnu, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi ya. Kita sore ini mau bahas aplikasi. Saya coba screen dulu. Oke. Ini aplikasi kita yang terbaru, iPod S. Oke, sebelumnya untuk iPod yang terbaru ini kita ada bukan dua versi ya, kita ada dua bagian. Yang pertama ada yang S yang mudah, ada yang Pro. Ya, ada yang Pro, ini menunya di bagian atas di sebelah
logo iPod. Di sini ada S dan ada Pro. Nah, untuk tampilan S aja S seperti ini ya. Jadi simple banget untuk tampilan S, sedangkan untuk tampilan Pro ini lebih komplit. Ini lebih komplit, lebih kompleks. Ini lebih digunakan untuk teman-teman kalau mau analisa atau melakukan pemilihan saham yang lain. Oke, kita ke S dulu. Untuk iPod S ada beberapa menu di sini. Ya, yang pertama tadi ya menu iPod S dan Pro. Kemudian di sebelahnya di sini ada menu apa ya, untuk tampilan dari iPod S sendiri. Nah, untuk tampilan ini bisa dibagi-bagi ya. Ini kalau saya klik di sini ada versi mini, ada versi basic, ada versi all. Ya, ada versi mini, ada versi basic, ada versi all, atau bisa juga teman-teman mau bikin modul sendiri juga bisa. Untuk mini, ya untuk mini ini tampilannya sangat simpel sekali. Ya, jadi portofolio yang ada tampilannya adalah portofolio, kemudian stock list, kemudian menu transaksi, dan ada menu order status. Hanya itu aja 4 menu yang tampil. Kemudian untuk versi basic, untuk modul basic di sini sama ya, ada portofolio, kemudian stock list, buy sell, order status, ditambah trending stock, kemudian ditambah infocas. Infocas itu adalah dana kita masih berapa. Kemudian ya ada versi all, ini yang paling komplit. Nah, ini sampai bawah ya, ada trending stock, ditambah infocas, kemudian ada price alert, kemudian ada news, kemudian ada kalender. Ya, ada highlight juga, dan di bawah ada simple chart dari saham-saham. Kemudian ada informasi market, ini komplit sekali yang versi all ya, jadi lebih banyak menunya. Yang terakhir ada order book. Oke, kita ke awal dulu ya. Ini coba saya out dulu, sign out. Oke, nah ini tampilan sebelum kita login. Ya, kita coba login di sini. Nah, teman-teman mungkin ke depan kalau teman-teman lupa username atau lupa passwordnya, itu bisa klik di sini. Jadi misalnya lupa username-nya nih, nah tinggal diklik forget username. Nah, ini memasukkan email dan nomor HP yang didaftarkan, yang waktu digunakan waktu registrasi iPod. Jadi masuknya di sini. Nanti kalau datanya sesuai, kemudian di submit request, teman-teman akan terima SMS berupa username. Berupa username, itu kalau lupa user. Nah, kalau lupa password, itu tinggal diklik forget password begini, kemudian dimasukkan username, masukkan email yang didaftarkan, kemudian masukkan nomor KTP, ya, nomor KTP, kemudian di submit request. Oke. Nah, setelah submit request, teman-teman akan dikirim link verifikasi ya, berupa email ke email yang terdaftar. Itu ada link verifikasi, itu nanti linknya diklik, kemudian teman-teman tinggal isi pertanyaan keamanan ya, pertanyaan keamanan yang sudah teman-teman buat waktu pertama kali login iPod. Nah, jadi teman-teman waktu pertama kali login iPod kan diminta buat namanya security question, ada 5 pertanyaan tapi minimal 3, dan pertanyaan tersebut dijawab sendiri. Nah, pertanyaan itu akan ditanyakan kembali kalau teman-teman lupa password, lupa PIN, mau ganti nomor HP, mau ganti email, pertanyaan yang teman-teman buat di awal itu akan ditanyakan kembali. Gitu. Nah, nanti setelah link verifikasi selesai, sudah teman-teman bisa verifikasi, nanti akan ada kode OTP. Ya, diklik kirim kode OTP, masukkan kode OTP yang dikirim via SMS, nanti teman-teman tinggal buat password baru. Kalau teman-teman lupa password. Ya, kita coba login. Oke, ini saya off screen dulu ya. Oke.
Oke, jangan lupa setelah login password, kemudian teman-teman juga login PIN untuk bisa bertransaksi. Nah, kembali ke tampilan awal, setelah modul, ya, setelah modul, teman-teman bisa juga bikin modul sendiri. Ya, mau tampilin apa aja, kemudian di save. Ya, jadi mau ditampilin apa aja nih? Saya nggak mau nih portofolio saham dimunculin. Ya, tinggal di uncheck begini, ya, kemudian diklik dan nanti tinggal di save. Nah, tinggal di save, itu ya. Misalnya ini saya save ke sini. Nah, nanti nggak akan muncul menu yang tersebut. Oke, lanjut di sebelahnya pilihan modul. Ya, di sebelah pilihan modul di sini, ini saya coba pakai yang basic. Di sebelah pilihan modul ada pilihan tampilan iPod. Jadi tampilan iPod ini bisa dua, ya, bisa dark mode ataupun light mode. Nah, ini settingnya dari sini. Ya, ini untuk light. Ya, jadi warnanya putih. Ya. Kalau dark mode berarti tampilannya seperti tadi ya, warnanya biru tua. Kemudian di sini ada menu. Nah, kita nanti ke menu ke menu utama. Di menu utama ada nama, kemudian ada kode nasabah. Ini adalah kode nasabah R10.100.87720, ini kode nasabah saya. Nah, teman-teman kalau ada kesulitan, ada kendala, kemudian mencoba menghubungi iPod, dibantu CS, yang boleh diinformasikan hanya kode nasabah dan atas nama. Username, password, PIN, apalagi kode OTP itu tidak boleh diinformasikan kepada siapapun. Oke. Kemudian di bawahnya ada cash dan portofolio, ada report, ada aktivitas transaksi kita ngapain aja. Kemudian ada informasi ya, akun akun saya RDN-nya berapa, kemudian kode nasabahnya berapa, nomor HP yang didaftarkan berapa, itu ada di menu akun info. Ya. Kemudian ada menu untuk ganti password dan ganti PIN. Kemudian di menu setting ada security question kalau kita mau mengganti pertanyaan keamanan. Kemudian ada connect Telegram. Ini kita ada namanya channel Telegram ya, namanya @ipodbot. Jadi teman-teman kalau pengen join yang di Telegram itu jangan pernah search iPod di Telegram ya. Telegram terus cari iPod itu jangan. Kalau mau connect dari aplikasi klik connect Telegram. Oke. Kemudian ada tadi dark mode sama light mode sama, kemudian kita sediakan fingerprint. Kalau teman-teman mau pakai fingerprint. Kemudian ada notif order confirm. Ya, jadi kalau ordernya sudah dapat, dia akan ada notice. Ya, kemudian ada settingan light view, ada always on screen, kemudian ada device and notification setting. Tuh. Ya, jadi kalau teman-teman nanti login di HP baru gitu ya, yang belum pernah dipakai, login info di situ, maka nanti akan terima email ada notifikasi bahwa teman-teman login di perangkat baru. Ya, ini di bagian setting. Untuk menu-menu cash dan portofolio, report, kemudian transaksi activities, nanti kita akan ke situ. Oke. Sekarang kita ke tampilan utama dari iPod S. Yang pertama ada portofolio saham. Portofolio itu adalah laporan atau informasi saham apa yang saya miliki, kemudian investasinya sudah naik atau turun, kemudian potensi kerugian dan keuntungannya berapa, total investasinya ada berapa. Sini. Ya, total investasi naik 0,21%, ini contohnya ya, naik 0,21%. Kemudian potensi gain-nya adalah Rp8.000, di mana total investasi saya adalah 3.694. Ya, di sini ada ada barnya ya, ada bar tampilan bar. Nah, di tampilan bar ini kalau teman-teman punya reksadana, nanti tampilan barnya jadi dua. Jadi ada biru sama hijau, gitu ya, di paro gitu. Tinggal komposisinya berapa. Nah, ini kebetulan punya saya 100% saya masukin ke saham, jadi saya nggak punya reksadana. Makanya di sini tampilannya biru semua. Oke, kemudian di bawah ada saham-saham yang saya miliki. Saya ada BCA, di mana BCA naik 3%, kemudian ada SAME naik 0,69%,
Kemudian saya punya PPRE, di mana PPRE turun 0,18%, dan saya punya ETF XIFE minus 2,02%, dan terakhir saya punya waskita minus 4,5%. Nah, di sini ada banyak informasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman punya berapa? Punya BCA. Oh, saya punya BCA 2 lot. Harga terakhir ya, ini last adalah harga BCA terakhir, bukan harga beli. Ya, bukan harga beli, tapi harga BCA saat ini yang terakhir kali. Ya, ini adalah harga beli. Harga terakhirnya. Saya punya SAME 15 lot, balance-nya 15 lot, PPRE balance-nya 25 lot. Ya. Kemudian di sini ada potensi gain. Kita urutkan ya. Jadi ini ada menu sortir. Potensi gain ini adalah menu sortir ya. Ini potensi gain. Saya mau urutkannya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan market value ya paling besar BCA, waskita, terus baru SAME. Kemudian kalau berdasarkan kode saham ya dia diurutin. Gitu. Jadi ini cuma sorting aja. Oke. Kemudian yang kedua ada stock list. Stock list ini kita sediakan buat teman-teman. Jadi gini, kalau kita pengen transaksi di pasar modal, ada namanya istilahnya trading plan. Jadi kita mau ngapain? Kan sahamnya kan banyak, ada 780 sekian, hampir 800 saham yang ada di bursa. Nah itu kan kita nggak mungkin mantau satu-satu nih, mana yang naik, mana yang turun, mana yang jelek gitu. Nah, secara teori trading saham, ya secara teori yang benar, teman-teman dianjurkan punya namanya trading plan. Nah, di awal trading plan itu yang harus direncanakan dulu adalah yang harus dibuat adalah namanya watch list. Tuh, jadi watch list itu adalah saham apa nih yang pengen saya lihat nih, biar kita fokus. Jadi disarankan kita itu tahu, jadi pergerakan saham itu kan beda-beda antara BCA dengan waskita, itu karakteristik sahamnya beda. Nah itu disarankan kita memahami karakteristik pergerakan masing-masing saham. Makanya itu kita buat watchlist supaya kita fokus. Watchlist itu bisa 5 saham, boleh 10 saham. Gitu. Bisa 5, boleh 10 saham. Atau 3 juga boleh. Intinya itu adalah watchlist di mana kita fokus, oh ini gue mau beli Sido Muncul nih, cuman kok harganya udah tinggi, ya udah aku mau lihat dulu nih Sido Muncul. Nanti kalau udah turun baru saya beli. Gitu. Kalau sudah timingnya baru saya beli. Nah, ini dimasukin watchlist. Gitu. Dimasukin di list yang akan kita siapkan. Nah, watchlist itu bisa ditaruh di menu stock list. Itu ceritanya. Jadi stock list ini adalah saham-saham apa sih yang pengen kita masukin di tampilan utama. Jadi kalau di iPod S kan memang nggak tampil semuanya sahamnya. Beda dengan yang di iPod Windows. Kalau di HP jadi hanya beberapa. Maka dari itu boleh kita pilih. Ini favorit saya ada BCA, ada Mandiri, ada BRI, ada Waskita, ada PTPP, ada Wijaya Karya. Ini masih default ya, belum saya utak-atik. Tuh. Atau kita bisa juga pilih berdasarkan ya udah saya mau lihat portofolio aja deh, yang sesuai portofolio. Maka ini tinggal diklik yang portofolio aja. Nah, gini. Jadi yang tampil cuma yang ada di portofolio. Atau bisa juga kita lihat berdasarkan indeks IDX 30. Ada Unilever, ada MSP, ada M Sampurna, ya macam-macam sampai Kompas 100 dan LQ45. Nah, semisal kita mau buat sendiri, ini kita kembalikan ke favorit. Kemudian ini ada tanda bintang, tinggal diklik ya tanda bintang di atas menu stock list. Ini ada tanda bintang, tinggal diklik. Nah, di sini ada kurang lebih 18 stock list. Ini boleh dirubah. Misalnya saya mau ngincer apa ya, misalnya PTBA deh, Asri deh saya hapus. Ini Asri saya hapus. Saya nggak mau lihat Asri. Saya nggak mau lihat Ika misalnya. Saya nggak mau lihat Indofood misalnya. Ya, ini kemudian tinggal saya tambah. Ini saya add di sini. Kemudian saya mau lihatnya misalnya BRPT misalnya. Nah, dia muncul di nomor 3. Ya. Kemudian tinggal saya close.
Kita kembali ke favorit, kembali ke stock list. Di sini ada BCA, BRI, Mandiri, dan BRPT yang sudah kita lihat. Kita sudah list tadi. Itu fungsi dari stock list. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga, nah ini langsung ke buy sell. Langsung ke buy sell, ke menu buy sell yang paling simple melalui import S. Nanti kalau yang lebih komplit nanti di belakang menunya ya. Untuk buy sell nih teman-teman, di sini ada menu yang bisa di slide ya, ada buy, kemudian ada sell. Ya, ini ada buy, ada sell. Yang mau di buy sell apa aja? Misalnya sahamnya yang mau saya beli nggak ada nih, yang tampilkan yang favorit yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa pilih portofolio. Atau saya mau lihat sahamnya lagi trending apa sih? Nah, ini yang lagi trending 15 menit yang lalu. Selama 15 menit yang lagi trending itu ada Telkom, ada saham Arto, ada saham Astra, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan value atau nilai transaksi, yang transaksinya paling gede. Tuh. Kalau ini bisa disetting, kita mau lihat 30 menit atau 1 hari, yang trending dalam 1 hari. Yang transaksinya paling gede. Mau lihat yang frekuensinya paling banyak, frekuensi transaksi, nah tinggal diganti aja. Tinggal diganti aja. Ya. Kita kembali ke favorit. Misalnya teman-teman, ya udahlah ribet nih, saya mau langsung beli aja sahamnya misalnya. Tinggal diklik kaca pembesar begini. Oke. Kemudian diketik, mau beli saham apa? Misalnya saya mau beli apa ya? BRIS. Misalnya BRI Syariah. Nah, tinggal diketik itu aja. Yang tampil di sini adalah harga BRIS di 2070, harga last, yaitu harga transaksi yang terjadi terakhir kali. Saat ini BRI Syariah turun Rp10 ya, atau setengah persen, 0,5%. Oke. Ini saya mau buy, jadi misalnya. Nah, untuk beli, kita bisa beli langsung, bisa beli antre. Nanti tinggal dirubah, teman-teman mau beli di harga berapa. Nah, misalnya saya mau beli antre di 2060 deh misalnya. Saya mau beli 1 lot. Ini udah gampang banget. Ya. Kemudian tinggal di swipe. Ya, tinggal di swipe. Ini marketnya sudah close, jadi saya nggak bisa ngasih tunjuk. Ya, market close. Ya, atau begini. Ya, kita coba. Nah, ini saya play. Ya, ini cara untuk bertransaksi. Ini contohnya buy. Nah, ini saya antri di 850. Saya coba beli 2 lot. Ini tinggal saya swipe. Kemudian di bawah di bagian order status muncul. Oke. Di bawah ada order status, di bagian order status itu muncul segala order saya. Saya mau beli, saya jual, saya antri beli, saya antri jual. Itu munculnya di bagian order status. Nah, di order status ini transaksi yang belum done, ya belum terjadi, belum terpenuhi, saya belum dapat sahamnya, itu masih bisa saya rubah. Di sini ada pilihannya, bisa beli langsung di harga berapapun, tinggal diklik aja, nanti dia buy di harga berapapun. Kemudian atau bisa saya batalkan. Ya, di bagian bawah ini ada cabut order beli terpasang. Ya, di bagian bawah. Ini ada cabut order beli terpasang, atau bisa juga saya amen. Atau dirubah harganya. Contohnya dicabut ya. Ini ordernya dicabut. Nah, sudah selesai. Itu kalau kita pengen membatalkan order. Oke. Semoga cukup jelas ya. Ya, nah ini order satu soalnya udah nggak muncul karena marketnya sudah close. Makanya tadi sempat saya rekam untuk contoh. Kemudian setelah menu buy sell,
ada order status tadi, kemudian ada trading stock. Ini tadi sama ya, trading stock. Ini untuk kita melihat saham apa yang sedang rame nih diperdagangin hari ini. Atau 15 menit yang lalu ini yang paling rame ditransaksikan apa sih? Telkom. Ya, atau kemudian ada berdasarkan nilai ya, nilai transaksi. Kemudian berdasarkan frekuensi ada CPRO. Berdasarkan frekuensi itu berarti yang jual beli banyak, jumlah orang jual, jumlah orang beli itu banyak. Kalau berdasarkan value itu berarti nilai yang transaksikan lebih besar. Itu berdasarkan nilai. Ya. Ini bisa kita lihat untuk per 15 menit, 30 menit atau 1 hari. 1 hari ini yang paling rame, paling besar value-nya, nilai transaksinya ada transaksi saham BRI. Oke. Kemudian di bawah trading stock ada infokas. Infokas ini adalah informasi dana kita. Dana kita masih berapa? Ya. Limit untuk membeli saham di sini saya ada 280.000. Kemudian dalam proses 0 rupiah. Oke, ini yang secara simpel. Nah, ini yang secara simpel. Nah, untuk kita melihat lebih komplit lagi, ini tinggal diklik yang more. Ya, ini saya jelaskan sekalian yang di more. Ini adalah infokas. Di infokas ini ada info dana tersedia, ada info transaksi dalam proses, ada info posisi dana. Ya, jadi ada dana tersedia, ada transaksi dalam proses, ada info posisi dana. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah transaksi di pasar modal. Transaksi di pasar modal itu masa penyelesaian transaksinya 2 hari kerja. Kalau teman-teman beli hari Senin, secara administrasi saham baru akan masuk ke portofolio itu hari Rabu. Uang teman-teman yang buat beli itu baru kepotong juga di hari Rabu. Secara administrasi, secara pembukuannya. Tapi kalau secara sistem, kalau teman-teman habis beli ya nanti sahamnya langsung ada di portofolio dan boleh langsung dijual. Nggak harus nunggu 2 hari. Nah, ini pengaruhnya nanti ketika teman-teman jual. Kalau teman-teman jual di hari Senin, ya, teman-teman jual di hari Senin, maka uang hasil penjualan kan masuknya ke RDN, rekening dana nasabah. Masuknya ke RDN, teman-teman baru bisa tarik uangnya. Teman-teman baru bisa tarik uangnya 2 hari kemudian. Di hari Rabu, T+2. Tuh. Makanya di sini ada detail transaksi teman-teman nih, ada info dana tersedia, ada info transaksi dalam proses, ada info posisi dana. Ya. Nah, info dana tersedia adalah dana yang bisa teman-teman pakai buat transaksi. Jual beli itu pakainya informasi dana yang tersedia. Jadi di sini saya masih bisa transaksi saham sebanyak 280.000. Itu. Nah, semisal hari ini, semisal hari ini hari Kamis, saya beli saham tadi siang misalnya, saya beli saham senilai 80.000. Misalnya ya, saya beli saham senilai 80.000. Maka di bagian beli saham ETF ya di bagian info dana tersedia, ini sisa saldo saya tetap akan langsung berubah menjadi 200.000. Kan saya beli 80.000, maka dana tersedianya tinggal 200.000. Ya. Besok, keesokan harinya, di bagian informasi transaksi dalam proses, akan muncul minus 80.000 di bagian pembelian saham. Ya, di bagian pembelian saham yang ini, di sini akan muncul 80.000, minus 80.000. Tuh. Ya, jadi ketika saya transaksi beli, maka di informasi dana tersedia dana langsung berkurang jadi 200.000. Kemudian besoknya di informasi transaksi dalam proses di bagian pembelian saham akan muncul minus 80.000. Jadi kelihatan historinya. Itu. Nah, misalnya teman-teman, kok duit saya kemarin ada 300 kok tinggal
segini ya, tinggal 250. Nah, ini cek dulu nih di informasi kas nih. Teman-teman transaksi apa aja. Gitu. Oke. Kemudian di bagian info posisi dana, ini adalah dana atau dana dan saham yang sudah selesai masa penyelesaian transaksinya. Sudah T+2. Gitu, sudah T+2. Ya, jadi di hari ini apa, Kamis, Jumat, di hari Senin, posisi dana di RDN itu maka akan menjadi 200.000. Jadi 200.000 karena saya transaksi beli saham di hari Kamis senilai 80.000. Kan 2 hari kemudian, 2 hari kerja ya, 2 hari bursa ya, Sabtu Minggu nggak dihitung untuk transaksi saham. Oke, ini adalah infokas. Jadi teman-teman jangan bingung besok kalau transaksi habis beli, habis jual kok mau tarik uangnya kok ada biaya gitu, ada penalti. Gitu ya. Bisa tarik dana setelah teman-teman jual tapi ada biaya fasilitas namanya 0,1% per hari. Kalau teman-teman nggak pengen kena biaya ya tunggu T+2 untuk tarik dananya. Oke. Itu infokas. Oke ya, jadi tadi ada informasi portofolio kita, total investasi hari ini naik atau turun. Kemudian ada stock list, yang sama apa yang pengen saya lihat, yang pengen saya pantau. Kemudian ada buy sell untuk transaksi. Yang gampang ya tadi transaksinya, tinggal dimasukin aja mau beli di berapa, kemudian jumlah lotnya dimasukin, kemudian tinggal di swipe. Swipe to buy. Mudah banget. Kemudian ada order status transaksi saya gimana. Lalu ada stok yang lagi trending apa aja, yang lagi rame diperdagangkan hari ini. Kemudian ada infokas. Ini untuk ipot S di awal. Oke. Lanjut. Di setiap saham, kode saham yang teman-teman pencet, ya, yang teman-teman klik ya, ini misalnya BCA, ini saya klik. Atau di sini juga bisa di stock list. Nah, saya lihat BRPT, ini saya klik. Ya. Sistem atau ipot S akan menampilkan namanya stock dashboard. Ini namanya stock dashboard. Dia akan menampilkan stock dashboard. Ya. Tiap kode saham yang diklik, dia akan menampilkan stock dashboard atau informasi mengenai saham tersebut. Contohnya BCA. Oke, kita coba contoh. Ya, sudah muncul deh. Nah, stock dashboard ini apa aja? Nah, di stock dashboard, satu bisa transaksi jelas, ada S-buy, ada S-sell, ada simple buy, ada fast buy, ada fast sell, ada simple sell. Ya. Kemudian ada infocast tadi, ada order status sudah juga, dan ada portofolio juga. Ya, jadi ini adalah informasi mengenai saham yang sudah kita pilih. Kita pengen lihat ini sahamnya saham apa, order booknya berapa, aktivitasnya seperti apa, gitu ya. Jadi informasinya ada di stock dashboard. Satu ada order book, ada broker summary, kemudian ada ada aktivitas, kemudian ada chart. Ya, chart ini adalah grafik ya, perkembangan si saham untuk Sido muncul. Ya, saat ini 9.15 harganya. Kemudian ada status transaksinya, ada done dan all ya, yang sudah done. Kemudian teman-teman bisa juga cek fundamentalnya. Ya, fundamental si sudah muncul. Saya mau lihat laporan keuangannya bagus nggak nih sahamnya sih. Gitu. Jadi teman-teman sebelum beli saham kan kita kembali lagi ke tips dan trik memilih saham ya. Jadi kita harus kenali apa yang ingin kita beli. Gitu. Oke. Kemudian macam-macam informasinya ya. Ada corporate action nih di si sudah muncul mau ada corporate action atau enggak? Nih enggak ada dia kebetulan. Corporate action itu dia mau bagi dividen atau dia mau right issue atau dia mungkin mau RUPS atau dia mungkin mau bagi warrant atau dia mau stock split, itu akan munculnya di bagian
corporate action. Kemudian teman-teman mau lihat nih, misalnya company profile, ini perusahaan yang punya siapa sih? Nah, ini bisa lihat di company profile. Ya. Nah, ini yang punya PT Hotel Candi Baru, dia 60% kepemilikannya. Ya. Sudah muncul IPO atau listing pertama di 18 Desember 2013 dengan harga 580. Sekarang harganya berapa? 915 ya, berarti mengalami kenaikan hampir berapa? Hampir di atas 50% ya, sudah ya. Bahkan dia sempat stock split di 2016, 1:2. Ini company profile. Jadi segala informasi yang pengen teman-teman lihat mengenai saham tersebut ada di stock dashboard. Ya, di stock dashboard ada SBuy dan ada SL tadi sudah ya, SBuy dan SL. Kemudian ada simple buy. Kalau di simple buy ini kita bisa milih nih harganya mau dibeli di berapa. Jadi ini kan di bawah ada order book ya. Ini sekalian saya jelasin order book. Teman-teman kalau mau beli saham atau mau jual saham, itu yang perlu dilihat adalah antrian jual beli. Di sini ada bid, ada sisi bid, ada sisi offer. Ada sisi bid, ada sisi offer. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau kita mau beli, kita bicara beli dulu ya. Kita mau beli, ya kita mau beli. Kalau saya bid, itu artinya saya antri beli. Saya mau antri untuk membeli. Tuh. Nah, di sini antriannya untuk sudah munculkan ada 910, sebanyak 9.494 lot yang mau beli sudah muncul di harga 910. Ada 4.645 lot yang mau beli sudah muncul di 905. Nah, teman-teman kalau mau beli, oke lah saya mau beli sudah muncul, tapi di 875. Dan ini namanya antri beli. Nah, di sini 875. Nah, ini teman-teman lihat kan di bagian beli di harganya, ini bagian ini ya, ketika saya pencet antriannya di bawah, dia akan ikut berubah. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik di sini, tinggal klik aja harganya. Mau beli 875, kemudian mau beli nih berapa? Oh, saya mau beli 1 lot. Nah, tinggal diisi lotnya. Nah, diklik bagian jumlah lot ini, kolom bagian jumlah lot, ini diklik. Kemudian diisi mau beli berapa lot. Saya mau beli berapa? 11 lot misalnya. Muncul, total belinya 962. Nah, ini tinggal di submit. Ini bedanya kalau saya pakai simple buy atau dibandingkan saya pakai yang tadi SBuy dan SL. Ini simple buy ini kita lebih kelihatan order booknya. Kalau teman-teman beli di bid, ya di sini saya misalnya beli 11 nih ya, berarti kan ketika saya submit, ini kalau saya klik submit, ya ketika saya klik submit, maka 410 ya di bagian bid lot di sini 410, ini kan ada 875, sebelahnya ada 410, akan ketambahan antrian saya 11 lot. Jadinya jumlahnya menjadi 412. Nah, 412. Terus gimana, dapat apa enggak sahamnya? Belum tentu. Karena saat ini kan harganya 915 nih. Ya, ini harga last di atas 915. Saya mau belinya 875, harga sekarangnya 915. Maka saya harus menunggu sampai ada orang yang jual di harga 875. Boleh nggak orang langsung jual 875? Nggak boleh. Karena untuk ke 875 kita harus menunggu 910. Ini ada 9.000 lot habis. Jadi kalau lotnya ini habis, dia kan 910 hilang. Terus baru ke 905, terus baru ke 900, turun terus 985, 890, 885, 880. Kalau 2.900 slot ini habis, baru dia ke 875. Kalau dalam hari tersebut sudah muncul nggak turun harganya, berarti saya nggak terima sahamnya. Itu kalau saya antri beli. Terus pengen langsung dapat gimana caranya? Nah, kalau pengen langsung dapat, berarti yang teman-teman input adalah harga best offer 915.
Offer ini adalah orang-orang yang melakukan penawaran jual. Jadi saya punya sidok, saya jual nih sudah 15. Nah, kalau teman-teman beli, ya udah saya beli sudah 15. Ini disebutnya 15, 11 lot, otomatis langsung terima sahamnya. Kenapa? Karena di sini tersedia 353 lot yang mau dijual di harga 915. Gitu. Itu kalau mau langsung beli. Ya, jadi kalau mau langsung beli yang dimasukkan adalah harga best offer. Best offer itu offer yang paling atas. Kalau yang bid yang paling atas 910, ini namanya best bid. Ini best offer, ini best bid. Oke. Nah, itu tadi untuk beli. Nah, kemudian kita bicara jual. Ya, nah kalau jual, nih misalnya, kita ambil contoh yang lain ya. Kita coba BBCA deh tadi ya. Nah, ini sedikit pamer nih. BCA. Nah, di BCA hari ini naik 7.675 hari ini BCA. Saya kan tadi punya 2 lot ya. Saya punya 2 lot nih, di bawah ada nih. Balance 2 lot, available 2 lot. Waktu beli saya belinya harga 7.425. Kemudian kena biaya beli jadi harga rata-ratanya 7.439. Nah, jadi untuk fee beli di IPOT itu adalah 0,19%. Fee jual atau biaya jual adalah 0,29% dari total nilai transaksi yang saya jual belikan dalam 1 kali transaksi. Oke. Harga beli saya 7.439, harga BCA sekarang 675. Saya mau jual. Tapi saya nggak mau jual di 675 deh karena saya rasa BCA bakalan tetap naik. Saya mau jual di 7.800 nih misalnya begini. Kemudian saya isi 2 lot. Ini ya. Oke. Isi 2 lot. Nah, ketika saya input seperti ini, maka saham BCA tidak akan langsung terjual. Jadinya saya antre jual, kembalikan dari antre beli tadi. Saya mau jual di 7.800. Supaya bisa kejual gimana? Ya saya harus nunggu 67675 habis, 7.700 habis, ini habis, ini habis, ini habis. Ya 7775 habis. Lotnya habis, maka baru sampai ke 7.800. Kalau dalam 1 hari ini tidak terpenuhi, ya contohnya hari ini ya, kita lihat dia tertingginya ini di harga high, tertingginya hari ini adalah 7750, berarti nggak sampai 7.800. Kalau sehari ini saya antri jual di 7.800, maka tidak terjual saham saya yang BCA. Besok mesti pasang lagi, pasang transaksi baru lagi. Gitu. Supaya langsung terjual gimana? Supaya langsung terjual maka saya harus memasukkan harga 7650. Kenapa kok langsung terjual? Karena tadi bid orang yang mau menawar beli. Gitu. Jadi ini udah ada orang yang mau beli di harga 7650 sebanyak 215 lot. Artinya kalau saya input jualnya di 7650, saham akan langsung terjual. Langsung laku gitu. Oke, nah itu tadi untuk order book. Jadi teman-teman sama nih sebenarnya ya, mau pakai simple buy, mau pakai fast buy, mau pakai fast buy begini, mau pakai S buy sama. Intinya kita harus tahu posisinya di mana. Saya mau belinya di harga berapa. Kalau di sini terteranya harga beli langsung, berarti dia ada di best offer 19. Ini tinggal dimasukin. Saya mau beli 2 lot begini, terus saya slide. Slide aja. Itu langsung terima sahamnya. Oke. Nah, dari tadi kita lihat ada banyak warna ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Jadi kalau kuning itu artinya harga saham tetap atau sama dengan hari kemarin. Kuning itu previous itu hari kemarin. Nah, kalau hijau artinya harganya naik. Kalau hijau harganya naik. Kalau merah artinya harganya turun. Gitu.
Nah, ini kita lihat sudah muncul harganya 915. Hijau dia. Kenapa? Karena kemarin harganya 910. Hari ini naik Rp5 atau 0,5%. Jadi jangan bingung. Nah, makanya teman-teman kita lihat ketika buka pot es, kemudian udah beli saham, kita lihat, oh tentang inflasinya, oh ini naik nih, hijau makanya. Gitu. Yang naik apa aja? Jadi lihat. Nah, untuk PPRE kan turun, PPRE. Dia warnanya merah. Oke ya, ini untuk iPod S. Ya, jadi ada modul utama, portofolio, stock list, kemudian transaksi, buy sell, kemudian order status transaksi kita gimana, kemudian trading stock, ada infocast. Oke. Sekarang kita coba bahas yang iPod Pro. Konsepnya sama sebenarnya, konsepnya sama ya. Untuk iPod S ini menunya lebih kita persimpel lagi. Kita coba ke yang iPod Pro. Wah, ini lebih banyak lagi ya menunya ya. Sama ya, ada infocast, sama ini nggak perlu saya jelasin lagi. Infocast, kemudian ada portofolio. Ini portofolio kita, saya punya saham apa aja. Jadi kalau yang di depan tadi iPod S kan kita pakai ada ikonnya nih, berapa. Nah, kalau yang lewat iPod Pro, kita buat list ke bawah, jadi ada tabelnya. Nilainya berapa, potensial gain or loss-nya berapa, ya, naik 3%, kemudian total investasinya naik 0,21%. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja, lebih enak yang mana makainya, mau pakai Pro atau mau pakai yang simple atau yang S. Ya. Kemudian ada order status, sama ini order status. Hari ini saya nggak ada transaksi. Di order status kalau teman-teman ada transaksi nanti bisa ceknya di menu order status juga. Kalau ada order buy, sudah done atau belum, kemudian dapat harga rata-ratanya berapa, order sell-nya sudah done atau belum. Ya, jadi nanti ada apa namanya ya, ada kodenya ya, ada kodenya untuk transaksi. Yang pertama kode O, ya O ini artinya open, artinya open. Kalau open artinya transaksi belum done, kita masih antri beli atau kita masih antri jual. Kemudian ada match atau M. Ya, match itu artinya transaksi sudah done, sudah selesai, sudah ketemu, sudah laku, itu match. Kemudian ada withdraw. Ya, withdraw itu artinya transaksi dibatalkan. Saya cabut nih, saya nggak jadi beli, nggak jadi jual. Lalu ada amen. Amen itu artinya dirubah harganya. Saya tadinya mau beli 1.000, sudah pasang antri 1.000, terus kok nggak dapat, ya udah saya langsung mau beli aja deh 1.010. Itu namanya di amen, dirubah. Oke? Ya, kurang lebih sama. Nah, untuk yang iPod Pro, di sini ada 3 menu, ada stok, ada ETF, ada fund. Fund itu untuk kita transaksi reksadana. Ini untuk kita transaksi ETF. Ini untuk saham. Klik yang stok. Ya, ini sama. Sama kan tadi sama yang stock dashboard isinya ya. Order book, broker summary, activities, chart. Ini sama dengan yang ada di stock dashboard teman-teman tadi. Ya. Nah, di sini ada market live, bedanya di sini ya. Di sini ada market live. Nah, kalau di market live teman-teman bisa lihat running market, market yang sedang berjalan. Itu ya, transaksi yang sudah berjalan. Nah, ini kan marketnya sudah selesai, jadi makanya di sini kosong. Nah, ini stock list. Order book sama, kemudian broker summary sama, dan summary juga ada berita. Cuman ini tampilannya mungkin lebih nggak eye catching ya, lebih banyak angka dibandingkan dengan iPod S. Gitu. Tapi konsepnya sama, menunya sama. Kita nggak bahas itu dari sini ya untuk yang iPod Pro. Yang iPod Pro karena untuk stok konsepnya sama, kita lebih ke menu untuk teman-teman analisa. Ya.
Kita ke menu utama dulu di sisi kanan yang tadi sudah mau kita bahas ya. Di sini ada cash dan portofolio. Infocast tadi sudah kita bahas, portofolio sudah kita bahas. Nah, ini ada menu withdrawal. Withdrawal ini adalah menu untuk teman-teman tarik dana. Teman-teman mau narik duitnya. Ya, diklik menu withdrawal begini. Ya. Tinggal dimasukin mau narik duit berapa. Saya mau narik 250.000. Jadi ini bisa setiap saat ya. Nggak harus pas hari kerja. Ini, terus tinggal klik saya setuju. Tinggal di submit untuk penarikan dana. Dengan catatan dana sudah settle. Kalau dana sudah settle tidak ada biaya. Tapi kalau dana belum settle, misalnya teman-teman baru jual terus mau narik duitnya, nanti ada biaya di situ. Oke, kemudian ada menu report. Ada menu report di sini kita ke mutasi kas. Nah, mutasi kas ini history teman-teman ngapain aja. Saya mau ini nih bingung nih kok duitnya tahu-tahu jadi segini, saya kemarin beli apa aja. Ini boleh cek di mutasi kas. Setoran kapan? Oh, beli saham. Penjualan saham, kemudian ada withdraw, penarikan dana. Kemudian saya beli saham lagi. Sahamnya apa nih? Nah, tinggal diklik. Nah, misalnya di tanggal 21 saya ada transaksi beli saham. Saya lupa beli saham apa ya? Ini tinggal diklik. Ya, di sini muncul. Oh, saya beli XIFE, beli ETF. Itu fungsi dari menu mutasi kas. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ini kok tahu-tahu duitnya tinggal segini. Saya ngapain aja? Nah, itu bisa cek di bagian menu utama, lalu ke report dan mutasi kas. Oke, untuk SPT kita nggak bahas karena teman-teman masih mahasiswa, belum perlu lapor SPT. Nah, di sini ada periodical report. Nah, teman-teman bisa download konfirmasi transaksi di menu trade confirmation. Jadi kalau teman-teman habis transaksi, kalau transaksinya done, itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau kasarnya kita bilang kwitansi. Kwitansi. Cuma di sini istilahnya namanya trade confirmation atau konfirmasi transaksi. Ini tinggal di-download aja. Kemudian laporan bulanan, ya bisa di-download. Saya bulan kemarin beli apa aja. Terus misalnya teman-teman mau rekap nih, saya beli apa aja, jual apa aja, untung berapa sih bulan kemarin, bisa dicek di periodical report. Oke. Kita lanjut ke transaction activities. Nah, ini mau lihat history saya ngebeli apa aja, jual apa aja, itu bisa cek di sini. Nah, ini transaksi saya nih dari Oktober. Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Nah, ini bisa cek di sini. Ya. Kemudian reksadana juga bisa. Ini terakhir saya beli reksadana itu kapan nih? Mei. Ya, jadi untuk sisi kanan ini lebih ke report. Oke. Order status sudah ya. Kemudian ada robotas. Nah, untuk robo mungkin kita nggak bahas di sini. Jadi robo ini konsepnya kayak robot trading atau automatic trading mesin. Ini kita nggak bahas di sini. Nanti tambah pusing nanti. Karena terlalu banyak. Ya, kita lebih bahas yang simpel dulu. Kemudian kita ke menu sisi kiri yang pojok kiri atas. Ya, di sebelahnya logo iPod. Nah, di sini adalah menu-menu untuk teman-teman melakukan analisa. Oke. Sama ya, market live tadi sudah. Market live itu yang menu ini, market live. Jadi kita mau lihat market. Kemudian kita mau lihat indeks, indeks-indeks regional, itu bisa diklik. Ya, ada indeksnya Nikkei, ada Kospi, ada Dow Jones. Ya. Kemudian mau lihat kurs juga bisa. Dolar sekarang berapa? Ya, sekarang berapa? Mau lihat indeks komoditas juga bisa. Emas dan minyak. Oke.
Lalu ya di sini ada menu security analysis. Ya, ini untuk teman-teman analisa ada broker summary, ada broker activities. Ya, broker summary ini saya mau tahu nih BCA yang beli siapa aja, BCA yang jual saham BCA siapa aja. Ini fungsi dari broker summary. Jadi ini tujuannya buat kita tahu nih siapa sih BCA ini lebih banyak dibeli atau lebih banyak dijual. Gitu. Yang beli kalau banyak dibeli, yang beli siapa aja. Itu tujuannya buat kita menganalisa ini lagi dikolek atau lagi diobral nih saham. Kalau diobral ya kita kembali ke prinsip ekonomi, kalau barang diobral ya harganya jatuh. Kalau sahamnya diborong, harga barang diborong kan harganya naik. Ini fungsi dari broker summary. Ya, mungkin kita lanjut ke oke, di sini ada fundamental sudah ya. Kemudian ada target price. Target price ini kita ambil dari research atau rekomendasi dari beberapa sekuritas. Ini teman-teman boleh cek yang lain ya. Misalnya teman-teman tertarik beli saham yang lain, itu boleh cek target price. Untuk BCA ini misalnya dari BNI Sekuritas ini menargetkan BCA mau sampai ke harga 8.000. Mau sampai ke 8.000 tapi dia rekomendasinya hold. Tahan dulu, jangan beli. Kalau sudah punya ditahan. Ya, jadi di sini ada 74 sekuritas yang merekomendasikan untuk beli saham BCA. Ada 3 sekuritas yang merekomendasikan jual saham BCA. Ada 24 sekuritas yang merekomendasikan hold. Hold itu artinya kalau teman-teman sudah punya ya disimpan. Itu hold. Itu. Yang netral ada 3. Oke, ini untuk target price. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, kita ke component profile tadi sudah. Nah, kita ke bagian tools and analysis di sini. Tools analysis di sini ada advanced chart kalau teman-teman pengen gambar-gambar, ya pengen apa namanya analisa untuk secara teknikal ini bisa di sini. Di sini teman-teman bisa apa namanya tarik garis. Misalnya saya mau buat dari support nih misalnya, ya di sini ada, sorry, nah, di sini ada gambar kuas ya di atas. Ini ada gambar kuas, lalu dia akan menampilkan menu di sisi kiri. Nah, di sini ada pilihannya, ada line, ada apa namanya buat kita buat indikator. Misalnya kita mau buat trend line, nah tinggal diklik-klik aja. Ini ya. Ini ditarik. Ini tinggal digeser kalau teman-teman mau analisa. Cuman kalau untuk analisa mungkin lebih enak pakai PC ya, pakai komputer nih. Kalau kita mau analisa lebih fleksibel nih kita lihat untuk tarik chartnya. Gitu. Nah, untuk kalau teman-teman apa namanya kesulitan untuk akses, boleh main ke galeri, ke KSPM. Nah, di KSPM kan kita sediakan tuh apa namanya PC untuk teman-teman buka, tipe juga yang versi Windows. Oke, itu advanced chart. Kemudian satu tool lagi untuk teman-teman tips dan trik memilih saham itu ada di bagian stock screener ya, di tool analisis di sini dan ada namanya stock screener. Oke. Di stock screener teman-teman bisa memfilter saham berdasarkan fundamentalnya. Ya, berdasarkan fundamentalnya. Ya. Tadi ya misalnya untuk dasar itu kan kita paling nggak tahu market cap-nya berapa. Yang market cap-nya di bawah 10 triliun berarti dia saham-saham third liner, kemudian market cap 10 sampai dengan
50 triliun dia berarti saham-saham second liner, kalau yang di atas 50 triliun berarti saham-saham first liner. Jadi cara pakainya gimana? Ya ini kita tinggal isi indikatornya aja. Ya. Tools and analysis di sini, kemudian stock screener. Misalnya saya mau cari saham ya, yang market cap-nya di sini kan ada market cap nih. Yang market cap-nya di atas 10 triliun. Ini. 10.000 billion, 10.000 miliar itu kan 10 triliun. Oke, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan lagi. Teman-teman mau cari berdasarkan apa nih? Kalau composite berarti semua saham. Dari semua saham yang ada di bursa. Saya misalnya mau cari yang saham-saham apa ya? Misalnya mau cari saham-saham consumer aja deh. Tinggal pilih consumer, kemudian diklik search. Dia akan menampilkan saham-saham consumer yang market cap-nya di atas 10 triliun. Jadi ini second liner dan first liner. Nah, ada RMBA, ada Sudo Muncul, ada Ultra Jaya, ada Garuda Food, ada HM Sampurna, ICBP, Gudang Garam, macam-macam. Ini kalau saya nggak filter, ya saya nggak filter nih, misalnya nggak pakai market cap. Saya cari saham consumer, ada banyak. Nanti saham consumernya muncul banyak. Misalnya di atas, di bawah ya. Nah ini muncul semua nanti itu. Ada 48 saham. Kan capek nih teman-teman kalau mesti cek satu-satu nih. Ini fundamentalnya berapa, apa namanya market cap-nya berapa, buka, lihat kemudian profile, oh kok apa minus, kemudian cek saham yang lain lagi, cek saham yang lainnya, buang-buang waktu. Ini teman-teman bisa pakai stock screener. Bisa juga begini misalnya, ya saya mau cari perusahaan yang untung. Nah kita cari ini yang annual net profit-nya di atas 50 billion deh, yang penting di atas 5M. Dari perusahaan consumer kita search. Nah ini kan dipersempit lagi, jadi 12. Tadi 14 ya. Itu caranya. Jadi dari menu stock screener. Oke. Jadi konsepnya satu, teman-teman trading plan ya, bikin dulu watchlist tadi, saham apa yang pengen ditengok. Nah, cara bikin watchlist gimana ya teman-teman? Mau pilihnya sama apa? Saham consumer, saham finance, kemudian mungkin saham properti atau saham yang kayak apa? Nah, itu di teman-teman cari lewat stock screener. Sini. Mau yang marketnya gede atau yang marketnya kecil? Oh, saham consumernya apa aja sih yang udah listing di bursa? Saya nggak paham. Nah, itu bisa cek di sini. Itu untuk stock screener. Atau bisa juga teman-teman ke menu stock di sini ya. Ke menu stock, kemudian di scroll ke bawah. Di sini ada stock market info. Menu stock ada stock market info. Di sini ada menu sektoral. Nah, ada menu sektoral. Nah, ini ada sektor-sektor yang ada di bursa. Teman-teman tertarik misalnya, oh saya mau transaksi, mau beli ini deh saham-saham pertambangan. Ini teman-teman tinggal pilih mining di sini. Dia muncul menu lagi, kemudian tinggal diklik list. Dia akan memunculkan saham-saham mining atau pertambangan yang sudah listing di bursa. Ada BSSR, ada BP, kemudian ada Sure, ya macam-macam. Ada APEC, ada banyak. Cuman di sini nyampur, Mau yang market cap kecil atau market cap gede, mau yang dia sahamnya diem, mau yang utangnya gede, mau yang net profitnya minus, ini muncul di sini semua. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu untuk awal teman-teman penggunaan aplikasi iPod, ya. Jadi kalau masih bingung pakai yang Pro, teman-teman boleh pakai yang S, kecuali untuk teman-teman tadi analisa ya untuk milih sahamnya, itu tetap pakai yang Pro. Saya mungkin sedikit tampilkan lagi cara transaksi tadi, saya ulang kembali.
Ya. Ya. Cukup jelas ya. Ke menu buy sell, tinggal pilih buy atau sell. Di sini contohnya adalah buy. Kemudian kalau sahamnya nggak ada di favorit, klik kaca pembesar, ketik kode sahamnya, sudah muncul misalnya, kemudian saya pilih, tag, kemudian pilih mau beli di mana, dibeli hari langsung atau mau beli antrenya di harga berapa, kemudian masukkan jumlah lot yang pengen dibeli, lalu di swipe. Nah, swipe to buy, kalau sudah ada notifikasi, lalu kita cek di order status. Di order status, teman-teman bisa milih mau langsung beli, mau di amen, atau mau cabut. Kembali ya. Nah, di sini ada langsung beli di harga berapapun. Berarti tadi kalau kita klik langsung beli di harga berapapun, dia akan langsung beli di harga best offer. Kalau kita klik di bawah cabut order beli terpasang, berarti saya nggak jadi beli, saya batalkan, saya withdraw. Kemudian kalau amen nanti akan dirubah harganya. Oke. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nafisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak Wisnu yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, _name, _kelas, dan juga pertanyaan atau bisa langsung open mic. Buat teman-teman yang hadir praktikum melalui YouTube, bisa langsung melalui live chat ya untuk menanyakan. Yo, siapa yang mau nanya? Dipersilahkan ya. Saya mau tanya. Oh ya. Untuk apakah ada fitur auto cut loss untuk di aplikasi iPod ini? Oke, untuk auto cut loss bisa, ya, tapi teman-teman harus buat namanya robot trade tadi ya, ada robot trade. Nah untuk robot trade memang kita nggak akan bahas di sini karena untuk bahas robot trade itu butuh 2 jam, Mas. Nah nanti kalau Mas berminat mempelajari robot trade untuk auto cut loss, boleh follow Instagram kita @ipod_solo, nanti jadwal akan kita share di situ. Di sini ada robo. Nah, di sini. Ya. Jadi di Mas klik sahamnya, misalnya BCA atau ini saya punya tadi ya misalnya PPRE nih. Nah, besok kalau turun lagi saya mau auto cut loss deh. Nah, ini saya di sini klik PPRE-nya, keluar stock dashboard, saya geser di sini ada robot trade. Ini untuk kita pasang stop loss, auto cut loss. Itu. Cuman di sini kan teman-teman lihat sendiri menunya banyak ya, ada simple, ada breaking, ada reversal, ada volume market, kemudian di bawah masih ada tab action. Nah ini kalau kita bahas di sini nggak cukup waktunya, gitu. Jadi makanya kita ada sesi sendiri untuk membahas robot trade atau input ATM, gitu, Mbak Nafisa. Oke,
Terima kasih Pak Wisnu. Jadi buat teman-teman nih yang mau mempelajari tentang robot trading bisa langsung dipantau ya Instagramnya iPod Solo atau Indo Premier. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja silahkan untuk mengetikkan nama, name, dan kelas di chat Zoom, dan juga buat teman-teman yang ingin bertanya melalui YouTube bisa langsung ketik juga di chat kolom chatnya ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan aplikasi iPod? Dengan langsung dengan Pak Wisnu. Mumpung banget nih teman-teman, tadi ada stock list, ada cara memilih saham, ada cara menjual, membeli gitu. Sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak tanya nih. Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung, itu bisa ke sini ya. Di sini ada, kita kembali ke Pro, di menu Pro. Di menu Pro, di versi Pro ini ada menu Journey. Kok Journey. Di sini ada menu Explore, ya Explore iPod. Nah, di sini. Nah, di Explore iPod ini juga ada guide atau panduan cara untuk teman-teman buy sell terutama ya, untuk buy sell. Jadi ini ada untuk tutorial yang utama aja sih, paling buy sell, amen, edit, kemudian robo juga ada. Tapi kalau menu-menu seperti tadi untuk analisa di sini belum ada ya. Ini ada fast sell, ada fast buy, ada simple buy. Kemudian teman-teman bisa ke transaksi. Nah, tadi mungkin ada yang tanya robo, boleh sementara lihat yang di tutorial. Ini tinggal diklik tombol play-nya, nanti dia akan menampilkan video tutorialnya. Ini robo. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Wisnu? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita cukupkan praktikum pada sore hari ini. Bagi peserta praktikum, silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot, dan dikirimkan ke link absen yang akan kami bagikan sebentar lagi. Menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara praktikum pertemuan ke-10 membahas terkait aplikasi iPod. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wisnu yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima saya kasih, izin Pak live ya. Wisnu. Ya, sama-sama.
Selamat untuk kamu kalau kamu sudah